Baru seremonial. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada pengurus Yayasan At-Taqwa yang saya hormati, kepada kepala sekolah PAK At-Taqwa yang saya hormati, kepada ketua kegiatan pelaksanaan PHBI Maulid Nabi Muhammad SAW yang saya hormati, kepada rekan-rekan guru semuanya yang saya hormati, dan juga kepada anak-anak, ayah bunda, serta ustadzah semua yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam kegiatan Zoom Parenting PHBI Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang insya Allah sampai kepada keluarganya, pada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah. Kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk menambah berkah kegiatan kita pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Asita Al-Mufidah SPD, yang akan membacakan surah Al-Imran ayat 140. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Semoga yang mendengarkan serta terkhusus yang menyantumkan ayat suci Al-Quran mendapat syafaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, selanjutnya kita akan langsung ke acara sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama itu dari Kepala Sekolah PAKI At-Taqwa KPAD Geger Kalong Bandung kepada Ibu Yani Indrawati Abdurrahman. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Indrawati Abdurrahman. Di sini saya sebagai Kepala Sekolah dari Pendidikan Al-Quran At-Taqwa KPAD Geger Kalong Bandung. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta lomba PHBI Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Zoom Parenting yang kami adakan di pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa secara virtual di hari yang berbahagia ini. Terkhusus untuk para peserta yang berada di luar kota Bandung. Alhamdulillah kita bisa bertemu, bertatap muka, walau jarak yang memisahkan, tapi kita bisa berjumpa melalui Zoom saat ini ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga, tidak hanya saat ada lomba saja. Mangga nanti untuk para peserta yang dari luar Bandung, saat main ke Bandung boleh mampir ke PAKI At-Taqwa. Nah, di sini saya akan coba memperkenalkan secara singkat mengenai profil dari PAKI At-Taqwa. PAKI At-Taqwa merupakan lembaga pendidikan yang terdiri dari TKQ, TPQ, TQA, dan tahfiz. Nah, kami ini merupakan salah satu unit pelaksana dari Yayasan At-Taqwa itu sendiri. PAKI At-Taqwa berdiri pada tanggal 24 Maret tahun 1991 dan diresmikan pada tanggal 5 April di tahun yang sama, tahun 91, oleh Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat pada saat itu. Dengan adanya peresmian tersebut, sekaligus menandakan secara resmi bahwa pendidikan Al-Quran At-Taqwa KPAD Geger Kalong Bandung ini merupakan TK TPA pertama di Jawa Barat. Ya. Di mana nih letaknya PAKI At-Taqwa yang di KPAD ini? Kami berada di Jalan Intendance nomor 77S KPAD Geger Kalong. Kalau yang dari luar kota Bandung masuk tol, nanti keluar tolnya tuh dari Pasteur. Nah, nanti dari situ boleh ada dicari di Google Maps ya. Kita ada di situ TK At-Taqwa. Mangga silahkan mampir ke sini, boleh melihat mana sih sekolah yang mengadakan lomba secara virtual dan diikuti oleh seluruh peserta dari Indonesia. Alhamdulillah. Antusias dan partisipasi yang di luar dugaan kami sebelumnya, yang ternyata datang dari seluruh pelosok di negeri ini, kami sambut dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Mungkin tak banyak yang akan saya paparkan di sini. Kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Zoom Parenting ini sampai dengan selesai karena nanti di akhir akan ada pengumuman, teknik pengumuman mengenai kejuaraan.
diikuti saja ya. Terima kasih Ayah Bunda atas waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah PAK At-Taqwa yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu ada sambutan dari pengurus Yayasan At-Taqwa, yaitu kepada Bapak Insinyur Ahmad Bahis. Saya persilahkan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pagi ini, insya Allah nih, pagi ini masih cerah nih ya. Walaupun di Bandung ini setiap hari hujan, tapi alhamdulillah hari ini cerah. Mudah-mudahan nanti sampai acara ini berlanjut bisa lancar semua ya. Apa kabar semuanya ini? Saya lihat banyak peserta yang dari jauh-jauh nih. Ada dari Banjarmasin, ada dari Palembang, ada dari Depok, Jakarta, Semarang. Wah, saya pikir ini luar biasa ya kegiatan hari ini, walaupun dalam situasi yang masih kondisi yang sama-sama harus jaga jarak, belum bisa ketemu, tapi ternyata hari ini kita bisa mengadakan suatu kegiatan yang pesertanya hampir dari seluruh pulau ada nih kayaknya nih. Irian aja yang mungkin yang kelihatan nih kayaknya nih ya. Semua kalimat semuanya ada semua. Alhamdulillah ya. Saya juga mengapresiasi sekali para panitia, terutama para kepala sekolah dan guru-guru PAK At-Taqwa yang dengan bekerja keras ya, tidak mengenal lelah gitu ya, dalam waktu yang cukup singkat, alhamdulillah bisa membuat suatu kegiatan yang cukup bagus, cukup meriah dalam rangka menyambut kelahiran Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kali ini dapat tugas mewakili Yayasan At-Taqwa, ya, yayasan yang berdiri juga sesudah PAK itu berdiri ya. Jadi yayasan ini adalah suatu yayasan yang diawali dari suatu pembentukan masjid yang letaknya di Kalong seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yani. Ya mungkin kalau yang dari luar kota ya, mungkin ini daerah dekat-dekat Darut Tauhid ya, daerah rumahnya Agim kalau yang mungkin sudah tahu ya, daerah Geger Kalong. Jadi kita dulu yayasan ini dimulai dari suatu masjid, ya, masjid yang di komplek kita, lalu juga mengembang dengan yang lain-lainnya. Nah, salah satu unit yang berkembang ini adalah unit PAK ini, ya. Jadi unit PAK ini adalah suatu unit yang termasuk yang pertama yang ada di unitnya yayasan, ya. Ada yang pertama dan juga alhamdulillah ya PAK adalah unit kalau zaman dulu TK Al-Quran ya, yang di Jawa Barat ini nomor 1, yang pertama. Jadi kalau bisa dilihat dari nomor registrasinya itu nomor 001 ya. Nah ini jadi memang yang pertama, insya Allah juga bisa jadikan panutan ya untuk di daerah sekitar Jawa Barat. Nah, yayasan kami ini memang berdiri sesudah PAK gitu ya. Jadi setelah beberapa unit kita buat, lalu kita berpikir bahwa memang untuk melindungi ini semua, melegalkan ini semua, dibuatlah suatu yayasan sehingga semuanya ini lebih cepat bisa cepat berkembang. Alhamdulillah akhirnya kita bisa membuat suatu yayasan. Yayasan ini memang terdiri dari beberapa unit ya, salah satunya PAK, lalu juga ada TKIT, lalu ada SD, sampai perguruan tinggi S1, alhamdulillah di yayasan kita sudah ada. Yayasan kita juga punya unit UPZ, ya, pengumpul zakat, lalu juga ada usaha,
lalu juga DKM yang terbesar juga. Dan insya Allah kita akan segera membuka suatu unit usaha baru, yaitu unit travel umroh dan travel halal gitu ya. Insya Allah di tahun ini insya Allah kita sudah bisa berangkat gitu. Nah, kami atas nama yayasan sangat menghargai dan mengapresiasi semua kegiatan yang ada di sekarang ini, dan juga ikut gembira gitu ya dengan adanya kegiatan ini. Ternyata bisa menjalin silaturahmi kita untuk berkembang ke tempat yang lain gitu ya. Alhamdulillah kita bersilaturahmi dan kita bertatap muka walaupun dengan via Zoom ya. Mungkin tidak panjang lebar, kami hanya memberikan ikut senangnya kami, ikut gembira kami, ikut senang, dan mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung lancar, dan para peserta juga mohon jangan putus silaturahmi, tetap walaupun acara ini sudah selesai, mohon bisa terus bersilaturahmi. Sekali lagi, selamat berlomba, selamat berkegiatan, dan insya Allah ya kita jangan melihat lomba menang kalahnya, tapi ada silaturahmi dan mengisi waktu kita dalam kondisi seperti ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat serta insya Allah barokah. Ya, sekali lagi terima kasih kepada panitia, terima kasih pada peserta. Silahkan melanjutkan kegiatannya, mudah-mudahan semuanya lancar dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup. Terima kasih. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada pengurus yayasan ya, pada Bapak Insinyur Ahmad Bahis, terima kasih atas sambutannya dan waktunya. Ya, baik. Sambutan demi sambutan telah kita lalui. Tibalah kita di acara inti, yaitu Zoom parenting mengenai, ada yang tahu tema kegiatan kita apa? Ya, insya Allah untuk pemateri kita itu akan hadir Ibu Nurul Wahidah SPD. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Ya. Nama Ibu Nurul Wahidah SPD, beliau lahir di Bandung 25 September 1978, tempat tinggal di Alam Asri, Kuningan, Jawa Barat, status menikah dan alhamdulillah sudah memiliki anak 3, ya. Pekerjaan sebagai ASN guru SMPN 1 Kuningan, dan untuk aktivitasnya alhamdulillah beliau menjadi pembina klub buku dan kafe literasi Spensa. Terus juga ada konsultan kurikulum SD Firdaus Percikan Iman, dan juga sebagai guru penggerak Merdeka Belajar di Kuningan. Ya, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut. Ini dia Ibu Nurul Wahidah SPD dengan tema yang akan kita maknai hari ini, yaitu tebarkan semangat berprestasi sejak dini dengan menanamkan pribadi Islami sesuai dengan tuntunan Nabi. Mangga kepada Ibu Nurul Wahidah SPD, saya persilahkan. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar ya suaranya ya? Ya, di sini kayaknya jangkauannya lumayan ada jeda nih antara bicara sampai ke sana dengan sampai ke sininya ada jedanya. Nggak apa-apa ya ibu-ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih semuanya. Bisa dilihat dari sini nih, cerah wajahnya. Walaupun masih ada yang videonya nggak kelihatan ya. Tadi saya dengar dari
peserta tuh dari seluruh Indonesia, kecuali Papua ya Pak ya? Tadi disebutkan. Masya Allah. Insya Allah tadi sudah diperkenalan. Kita perkenalan lagi ya. Ini ada bapaknya nggak pesertanya? Atau semua ibu-ibu ini? Saya sendiri kayak bapaknya, Bu. Oh, nggak apa-apa. Spesial, bapaknya satu. Kenapa? Spesial ya? Iya. Tadi sudah diperkenalkan. Biasanya saya kalau di sekolah, saya ngajar bahasa Inggris, jadi dipanggilnya Miss Nurul. Tapi di sini ibu-ibu bebas mau panggil ibu, emak, umi, gitu ya. Tidak ada batasan. Insya Allah kita sama-sama sharing. Saya sendiri sudah diamanahi 3 putra ya. Jadi yang pertama ini kuliah di Undip, sekarang sedang kuliah di rumah ya. Kemudian yang kedua SMA di sini juga di Kuningan ya Ibu, saya tinggalnya. Saya baru pindah ke Kuningan ini 4 tahun. Sebelumnya saya di Bandung. Jadi sering ke At-Taqwa, sering banget. Kenapa? Karena Masjid At-Taqwa masjid favorit anak-anak saya. Jadi kalau setiap tahun itu requestnya kalau itikaf itu di At-Taqwa. Kenapa? Karena selain makanan untuk sahurnya enak-enak gitu ya. Terus ya memang sangat kondusif ya untuk ibadah di sana. Dan biasanya kita senang nonton anak-anak di At-Taqwa ya, main sambil mereka belajar, camping kan di depannya, biasanya mereka itikaf luar biasa. Kemudian ini si bungsu kelas 5 SD. Ya, jadi sebenarnya perjuangan kita ibu-ibu tidak ada hentinya ya untuk mendidik anak. Karena sebenarnya ibadah yang tidak ada akhirnya adalah mendidik anak-anak ya Ibu dan Bapak. Kenapa? Karena kalau menikah mungkin ada selesainya gitu, ada jadi mantan-mantannya. Tapi kalau misalnya mendidik anak, nggak ada mantan orang tua, nggak ada mantan ibu, nggak ada mantan ayah. Ya, seperti itu. Dan hari ini ketika saya dihubungi mengenai temanya, topiknya Masya Allah ya, mengenai bagaimana membersamai anak-anak kita berprestasi sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, apa sih prestasi? Kira-kira Bu, mana tuh yang menunjukkan prestasi? Yang A atau B gambarnya? Yang mana Ibu? Mana coba? Yang A. Yang A, yang berprestasi. Kalau yang B tuh lagi ngapain Bu? Lagi persiapan. Lagi persiapan. Persiapan mau kemana ya kira-kira? Persiapkan untuk berprestasi. Berprestasi, ya mempersiapkan untuk berprestasi. Lagi menalikan sepatu, mungkin mau sekolah ya. Nah, kalau ini mana yang sukses? Yang A atau yang B? Ini versi anak-anaknya ya. Suksesnya anak-anak. Mana ya, Bu? Ini pilihannya baru AB. Belum ABCD kan? A. A ya, yang sukses ya? Iya. Benar yang A. Coba kita Yang B. Masa jadi ragu-ragu tengah-tengah nih ya. Antara A atau B. Coba. Sebenarnya apa prestasi itu? Apa sukses itu sebenarnya? Ya. Jadi pertanyaannya kan ke sana ya. Apa sih, apakah benar anak yang berprestasi itu dapat juara, dapat piala itu pasti berprestasi, pasti sukses? Benarkah? Dalam frame kita, dalam mindset kita selama ini yang namanya berprestasi itu
ya ini pintar, juara kelas, akhirnya punya jabatan, ya kan, akademiknya bagus, terus punya posisi kalau udah kerja, terus banyak uangnya, hartanya gitu ya, kemudian berkeluarga, menikah gitu. Betul nggak Bu? Selama ini kita berpikir berprestasi itu dari situ, pintar ya. Iya, betul. Nah, sukses. Ternyata kita juga sama mikirnya. Kalau sukses tuh, kalau sekolah ya lulusnya tepat waktu, nggak ada acara, nggak naik kelas gitu ya Bu ya. Ya kalau misalnya SD 6 tahun, kalau bisa sih 5 tahun diskon gitu ya Bu ya. Kemudian apa lagi? Sukses. Dapat kerjaan gitu. Oke, ada yang raise hand katanya. Ada yang mau disampaikan, Bu? Boleh kalau misalnya ada Boleh kalau misalnya disampaikan. disampaikan. Nanti ada tanya jawab juga ya, Teh Afifah ya? Sukses itu katanya kalau dapat kerja terus gajinya besar. Terus kalau misalnya gajinya kecil, belum sukses. Atau mungkin ada sebagian yang berpikir sukses itu kalau misalnya dia diterima di perusahaannya besar atau dia jadi pegawai negeri misalnya ya. Kalau dia cuma jualan gorengan itu belum sukses gitu. Sebagian mungkin mengukur kesuksesan seperti itu. Ya. Nah, setelah itu menegah. Ini kayaknya formasinya tuh di masyarakat masih seperti itu. Jadi sekolah, anak-anak itu sekolah, kemudian lulus, dapat kerja, terus menikah gitu ya. Kalau dibalik gimana Bu? Belum dapat kerja, menikah dulu. Nggak sukses ya Bu? Iya, padahal jodoh juga, mendapatkan jodoh juga itu sebuah kesuksesan sebenarnya ya Bu ya. Tapi kan betul. kita punya mindset berpikir yang dipola oleh masyarakat, mungkin orang tua itu jelas. Kita dipola seperti itu oleh lingkungan ya kan. Tetapi sebenarnya sukses itu apa gitu kan? Sukses tidak diukur dari seberapa banyak uangmu, namun dari seberapa banyak engkau meringankan beban orang lain. Ukurannya adalah manfaat. Nah, ini menurut salah satu ulama. Jadi, sukses itu sederhana. Ketika diri kita bermanfaat, anak kita bermanfaat bagi lingkungan, bagi temannya, bagi komunitasnya, dia sebenarnya sudah sukses. Apapun itu, apapun pekerjaannya, apapun prestasinya, serendah apapun nilainya, misalnya nilai akademiknya ya, tapi ketika dia bisa memposisikan dirinya bermanfaat, anak kita sebenarnya sudah pada titik kesuksesan. Ya, kita kadang-kadang bikin sendiri standar, ya kan? Standarnya tuh pokoknya adik, kakak ini harus minimal ranking 3. Minimal tuh nilainya 80, nggak boleh di bawah itu. Kayaknya gagal gitu anak-anak kalau misalnya tidak mencapai standar-standar yang dibuat oleh kita, gitu ya, orang tuanya. Nah, oke, kita lihat lagi. Seorang yang sukses, akalnya tidak akan kalah di hadapan nafsunya. Kesabarannya tidak akan kalah di hadapan kelemahannya. Tidak diremehkan oleh keinginan-keinginannya dan tidak disibukkan oleh hal-hal yang remeh. Jadi kalau misalnya anak ibu minta permen misalnya ya, terus sampai kakak sehat nangis gitu ya Bu ya. Terus kata ibu, Dek sabar ya, permennya boleh untuk besok. Hari ini tidak ada permen, hari ini Adek main saja, main sepeda sama teman-teman.
bersabar ya Dek. Nah, ketika sang anak mampu mendengar, kemudian mampu menuruti kata orang tuanya, sebenarnya anak sudah melampaui sebuah kesuksesan, gitu ya. Dan anak layak untuk diapresiasi. Wah, hebat. Adek sekarang subhanallah udah sabar. Nah, kadang-kadang kita lupa merayakan kesuksesan-kesuksesan kecil yang sebenarnya dari sanalah gitu hal-hal sederhana yang akan mengantarkan anak-anak kita ke kesuksesan yang di puncaknya. Puncaknya itu apa? Benarkah sukses itu puncaknya dapat pekerjaan dengan gaji yang luar biasa? Benarkah sukses itu berarti anak terkenal misalnya karena prestasinya gitu kan? Itu sebenarnya standar yang kita buat sendiri ya, Ibu. Oke. Nah, ini sukses menurut Al-Quran. Sukses menurut Al-Quran itu adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka adalah orang-orang yang sukses bukan sekarang. Jadi ukuran sukses yang hakiki itu yang nanti di akhirat, gitu ya. Jadi kita kadang-kadang mempersempit makna sukses itu sendiri dengan banyak harta, terus punya gelar, gitu. Kayaknya tuh kalau misalnya anak kita drop out dari kuliah, gitu ya, kayaknya tuh dunia runtuh. Kayaknya sudah tidak ada harapan. Madesu gitu ya, masa depan tuh suram. Padahal mungkin masa depan anak kita ya bukan di bidang itu, gitu loh. Mungkin anak kita ini pedagang sukses gitu kan, ditakdirkan oleh Allah, bukan sebagai seorang sarjana hukum misalnya. Tapi dia ditakdirkan Allah menjadi pedagang sukses, pengusaha gitu ya, walaupun berawal misalnya dari pedagang asongan. Tapi ketika kita mensyukuri itu, menerima takdir itu, sebenarnya Allah sudah memberikan kesuksesan-kesuksesan sendiri. Yang kadang-kadang kita luput mensyukuri itu, menyadari, gitu ya. Oke. Jadi sukses itu orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, itu menurut Ustadz Yazid bin Abdul Qadir. Nah, ini. Jadi, wa ma taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni. Bahwa tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada kesuksesanku hanya karena pertolongan Allah. Bagaimana kita menularkan gitu ya pemikiran, mindset kepada anak-anak kita bahwa sekecil apapun keberhasilan kita itu semata-mata karena pertolongan Allah. Doamu, usahamu itu menjadi nomor sekian, memang menjadi faktor yang mendukung. Tetapi sesungguhnya kesuksesan kita adalah semata-mata karena pertolongan Allah. Dan saya meyakini sekali bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat dengan doanya ibu-ibu, ya, di mana di telapak kakinya itu terletak surganya anak-anak kita, gitu ya. Oke. Nah, jadi kuncinya apa nih? Mau mengantarkan anak-anak untuk sukses. Tadi suksesnya tuh apa ya, Bu? Sukses itu apa tadi? Kita sudah sharing. Coba ada yang mau share dulu. Jadi sukses itu apa tuh? Tadi yang sudah kita obrolkan. Yo.
Boleh? Yang mau ikut ngobrol. Sukses adalah ketika kita sudah bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Masya Allah, Teh Yani, hatur nuhun. Jadi satu clue-nya ketika kita sudah memberikan manfaat kepada orang lain. Tadi banyak loh clue-nya ya. Itu salah satu sukses, gitu ya. Nah, ada lagi, ibu-ibu, boleh yang mau share lagi? Sebelum kita buka kunci-kuncinya ya. Ada yang mau share? Jadi setiap anak-anak akan membawa garis takdir mereka. Kita sebagai ibu-ibu hanya mengantarkan mereka dengan doa, dengan usaha gitu ya. Nah, saya sendiri juga mengantarkan anak-anak dengan ujian masing-masing. Setiap anak membawa rezekinya masing-masing, setiap anak membawa ujiannya masing-masing. Tidak bisa sama anak pertama dengan anak kedua, anak ketiga ya Bu ya. Anak pertama, sekarang kan kuliah di Undi. Sebelumnya, ini tukang rotinya di mana di sini ya Bu? Adik Mamang Roti. Nah, jadi yang pertama, ini sebagai kakak gitu ya, kita kadang-kadang terlalu membawa ekspektasi terlalu tinggi kepada anak pertama. Kamu itu harus jadi contoh. Oh nggak boleh gitu, kamu tuh anak pertama, bla 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 bla. Sehingga kita lupa fitrahnya bahwa mereka juga anak-anak yang perlu dipeluk, mereka juga anak-anak yang perlu diperhatikan meskipun mereka sudah jadi kakak gitu ya. Jadi setiap anak nanti ada alurnya gitu, ada ujian-ujiannya dan kita perlu kesabaran masing-masing gitu. Oke, kita akan lanjut sharingnya. Kita lanjut ya. Nah, coba yang pertama, kira-kira apa? Tauhid selalu nomor 1. Ya, kenalkan Allah. Bahwa Luqman berkata kepada anaknya ketika memberi pelajaran, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi, apapun cita-cita anak kita, apapun harapan ibu mau jadi dokter, mau jadi insinyur, yang pertama adalah Allah ya dalam kehidupan mereka yang harus kita perkenalkan. Semua ilmu datangnya dari Allah, maka selayaknya anak-anak mengenal dulu bahwa Allah lah yang akan berikan taufik, yang akan berikan ilmu gitu. Jadi ketika anak-anak kita berproses menemui kegagalan, akan selalu kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, ini. Jadi rangkanya ada di agama, ada di akhlak. Bisa tidak Ibu bayangkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang jago IT-nya, kemudian mereka terdepan di sekolah, di lingkungannya, tapi mereka tidak tahu bagaimana memperlakukan orang tuanya. Mereka berkata semena-mena kepada orang tuanya, mereka acuh kepada orang tuanya. Menurut Ibu itu sebuah kesuksesan atau bukan? Justru sesuatu yang mengerikan ya. Sebenarnya ketika di luar begitu bermanfaat, begitu terkenal, populer, tapi kepada orang tuanya sendiri tidak mampu memuliakan gitu. Dan tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih baik daripada pendidikan yang baik. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah sudah
mewanti-wanti bahwa sebaik-baiknya pemberian, sebaik-baiknya warisan adalah pendidikan, gitu ya. Jadi ibu dan bapak bisa membuat peta, gitu ya, peta seberapa nih waktu yang banyak kita luangkan kepada anak-anak, apakah untuk memberikan hiburan, kemudian memberikan waktu untuk refreshing, ataukah untuk pendidikan, ataukah main-main. Seberapa banyak budget yang kita sisihkan untuk hiburan mereka, main-main mereka, atau untuk pendidikan mereka. Karena pada dasarnya yang bersisa pada anak nanti adalah dari pendidikannya. Yang kita berikan untuk sandang, pangan, makanan, itu semuanya akan habis ya. Gitu. Tapi untuk pendidikan tidak akan pernah habis. Dia akan bersemayam, meresap, kemudian suatu saat nanti akan bermanfaat bagi dirinya. Gitu. Nah, tanggung jawab dan amanah, ini kuncinya. Bahwa Rasulullah menekankan anak-anak itu sudah harus sholat pada usia 7 tahun. Kemudian jika dia berumur 10 tahun dan meninggalkan sholat, maka pukullah, boleh dipukul. Dan pisahkanlah tempat tidur antara anak laki-laki dan anak wanita. Nah, ini panduan dari Rasulullah ya. Betapa, kenapa sih sholat itu menjadi tiang dari pengajaran tanggung jawab dan amanah, gitu ya. Kalau untuk ibu-ibu mungkin sholat tuh ya biasa, bagi anak-anak tuh rasanya tuh berat gitu ya, ninggalin main, ninggalin HP, ninggalin tontonan gitu, untuk menegakkan 4 rakaat yang mereka nggak ngerti bacaannya apa, untuk apa gitu ya. Kalau kita kan ngerti, nah anak-anak nggak ngerti. Tapi kata Rasulullah ini wajib gitu loh, dan mereka dengan taatnya sudah menunjukkan kesuksesan mereka, bahwa mereka mengalahkan hawa nafsu mereka. Enaknya nih teriak-teriak, mama nggak mau, nah gitu kan ya. Enaknya tuh main aja gitu. Tapi ketika seorang anak sudah mau taat, itu sebuah kesuksesan luar biasa. Nah, limpahkanlah kasih sayang. Kenapa sih pendidikan akhirnya bersanding dengan kasih sayang? Tidak bisa pendidikan itu untuk anak zaman sekarang terutama disandingkan dengan kekerasan, otoriter ya Bu ya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita mendidik dengan otoriter, gitu, dengan kekerasan fisik gitu ya. Tidak sama sekali. Bahkan ketika sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah, kemudian menyatakan bahwa aku punya 10 orang anak, tidak seorang pun dari mereka yang pernah kucium. Maka Rasulullah melihat kepada Al-Aqra lalu berkata, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, gitu ya. Ini sebuah contoh betapa sampai yang detail gitu ya Rasulullah mengajarkan. Perbanyaklah kamu mencium anak cucumu, karena imbalan dari setiap ciuman adalah surga. Masya Allah. Minggu berapa? Bukan sekedar sebuah pelukan atau ciuman ya yang kita berikan, karena ada nilai emosional di sana, ada nilai ketahanan. Jadi ketika seorang bapak memeluk anaknya, memeluk bayi-bayinya, seorang bapak sedang mengajarkan ketahanan emosional, ketahanan fisik. Jadi bukan sekedar sebuah pelampiasan kasih sayang gitu ya. Anak-anak yang banyak diberikan pelukan dan kasih sayang dari orang tuanya, dia akan cenderung tumbuh lebih kuat secara
psikologis gitu ya. Seperti apa sih pengaruhnya kekuatan anak secara psikologis? Mereka yang tidak mudah membuli teman-temannya dan juga bisa bertahan ketika dibully. Mereka yang bisa mengatakan tidak kepada temannya yang mengajak kemungkaran, misalnya ada yang menawarkan narkoba dan sebagainya, mereka bisa berkata tidak. Kenapa? Karena ada kekuatan jiwa secara psikologis dalam dirinya yang bisa menolak itu semua. Jadi tidak bisa kita remehkan kekuatan kasih sayang, peluk cium dari orang tua kepada anak-anaknya. Anak-anak yang terlahir dari keluarga yang pendekatannya cenderung otoriter atau keras kepada anak-anak, maka anak-anak akan tumbuh juga lebih keras dari orang tuanya, gitu. Dan itu fenomena yang banyak terjadi saat ini. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya, dan aku orang yang terbaik terhadap istriku. Nah, ini Rasulullah sudah mencontohkan ya, bagaimana Rasulullah menjadikan teladan dirinya gitu ya bagi keluarganya. Jadi ketika kita ingin anak kita punya kesolehan, kesantunan, maka yang pertama harus ada teladan dulu ya, dari ayahnya, dari ibunya. Anak akan melihat bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Kemudian ibu pun akan belajar memperlakukan anak-anaknya, gitu kan, sebagaimana suaminya memperlakukan dirinya. Yang kelima, ajarkan memilih kawan yang baik. Siapa teman dekatmu? Nah, itu harus kita sering tanyakan pada anak-anak. Malah kalau bisa kita bersahabat dengan anak-anak, dengan teman anak-anak kita ya. Seseorang itu tergantung atas agama teman dekatnya. Maka perhatikanlah olehmu siapa yang menjadi teman dekatnya. Ini saya kan mengajar di SMP ya, Bu. Dan saya mengalami sekali banyak masalah anak-anak sekarang itu justru karena kebawa-bawa teman. Nah, gitu. Udah, Bu, anak saya mah nggak gitu, temennya nih. Nah, akhirnya gimana ya, saling menyalahkan, gitu. Jadi kitalah yang memilihkan lingkungan, ya. Memilihkan lingkungan bagi anak kita, supaya mereka punya teman-teman yang baik, gitu. Teman-teman yang bukan hanya akan bersama di dunia, tapi insya Allah sampai akhir, ya. Teman yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Oke. Saya masih ada waktu berapa lama ya? Teh Viva. Siapa ya? Hostnya Teh Viva ya? Ya, alhamdulillah. Baru nomor 5 soalnya. Oh iya. Insya Allah untuk waktunya, mungkin kita untuk materian sampai 11.30 masih ada waktu. Oke. Ada waktu 6 menit lagi ya? Iya. Oke, nah ini ketika ditanya, satu ketika teman saya bertanya, Umi, doanya apa sih biar anaknya bisa hafiz, katanya gitu ya. Waktu itu sempat anak saya lulus SBMPTN, lulus pendaftaran kuliahnya itu dari jalur tahfiz gitu ya. Terus teman saya tanya, Umi doanya apa dong gitu ya. Saya bilang, Masya Allah, saya tidak beda-bedakan doa, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, insya Allah ingin yang terbaik gitu ya. Tetapi benar bahwa doa seorang ibu itu luar biasa gitu ya. Kata Rasulullah, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur seseorang selain kebajikan atau perbuatan baik kita dan anak-anak kita. Dan saya meyakini doa itu menjadi salah satu kekuatan yang luar biasa dalam mendidik anak.
Ibu dan Bapak, saya sangat paham bahwa tantangan kita sekarang tuh lebih luar biasa ya. Ibu guru juga mungkin Bapak guru di sekolah gitu ya, betapa ketika mendidik anak-anak di sekolah maupun di rumah itu terasa lebih berat karena memang zamannya berbeda dibandingkan dengan mungkin orang tua terdahulu. Orang tua terdahulu tuh nggak perlu bersaing sama gadget ya, nggak perlu bersaing apa sih, lebih didengar gitu ya. Anak-anak kita sekarang lebih mendengar HP-nya, lebih perhatian sama HP-nya, lebih ngagugu gitu istilahnya Mbak ya, apa yang mereka baca di HP-nya. Jadi saya menyarankan selain kita membatasi, memberi aturan sama anak-anak mengenai penggunaan ini, kita bantu mereka gitu dengan doa-doa. Nah, insya Allah tidak ada hijab antara doa ibu dan bapak di langit gitu ya, tidak ada hijab dengan Allah. Kita sampaikan, insya Allah doa kita sampai gitu, insya Allah. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, tadi sungguh seorang benar-benar terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia kerjakan. Nah, pemahaman ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Dek, nih, Mama doain Dedek, tapi Dedeknya menjaga diri, jangan berbuat dosa, gitu ya, supaya doa-doa kita tidak terhalang, gitu, tidak terhalang oleh perbuatan-perbuatan zalim kita. Gitu. Jangan meremehkan kekuatan doa. Tanganmu mungkin tak sampai untuk meraih sesuatu yang kamu inginkan, tapi tangan Allah selalu mampu memberikan apapun yang kamu butuhkan. Yakini itu, bahwa kekuatan Allah bersama doa-doa kita, gitu ya. Pertama, keyakinan itu yang harus kita tanamkan. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim. Ibu dan Bapak bisa meresapi ini ya, subhanallah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Masya Allah. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Jadi saya meyakini doa-doa para nabi yang diajarkan dalam Al-Quran itu Masya Allah gitu ya. Dan doa apapun yang diucapkan dari hati seorang ibu yang tulus ikhlas di majlis sepertiga malam, insya Allah makbul bagi anak-anaknya ya. Dan ini yang harus kita yakini sebenarnya, berdoa itu bukan untuk menuntut Allah memenuhi keinginan kita gitu, bahwa harus terkabul karena keinginan kita ini baik, kemudian kita menuntut Allah mengabulkan gitu ya. Justru berdoa itu adalah bentuk syukur kita gitu. Bagaimana kita merepresentasikan betapa kita mensyukuri semua yang sudah Allah berikan, betapa kita menerima apapun kondisi anak-anak kita sebagai sebuah amanah gitu ya. Itu representasinya ada dalam doa gitu. Nah, ini yang terakhir, bersyukur. Jadi, kalau kita bersyukur gitu ya, saya sangat meyakini gitu, kepedihan apapun, tetap kita syukuri, maka Allah akan carikan jalan keluarnya.
dan Allah akan tambahkan nikmatnya gitu. Jadi saya selalu berpikir dalam setiap ujian anak-anak itu berbeda-beda, tapi selalu ada celah untuk kita bersyukur, selalu ada alasan untuk kita syukuri. Nah, kembali sebenarnya Allah tuh nyiptain kita untuk apa gitu? Suksesnya tuh apa? Sebenarnya Allah minta kita apa? Ya, jadi di sini di Azaria sudah jelas sekali gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Bahwa anak-anak kita sesungguhnya kita lahirkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Suksesnya mereka ketika mereka mampu istiqomah beribadah gitu, apapun ujian yang mereka hadapi sesuai usianya tentu ya. Jadi kalau hak Allah itu adalah kita sembah gitu ya, mendapat prioritas pertama, maka kewajiban kita lah gitu melaksanakan itu. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya ya untuk men-sharing ilmunya kepada kita semua. Terima kasih juga nih ada ucapan dari berbagai peserta. Hatur nuhun katanya Ibu, terima kasih banyak. Bermanfaat sekali. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi untuk materianya alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih banyak Ibu untuk ilmunya, semoga menjadi amal jariah untuk Ibu Nurul pribadi. Amin, amin. Dan insya Allah juga untuk kita, semoga ilmu yang kita dapatkan juga bermanfaat ya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, tunggu ya Ibu. Iya, saya undur diri ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Hatur nuhun silaturahmi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada informasi mengenai kejuaraan lomba yang insya Allah lebih lanjutnya disampaikan oleh Ketua Pelaksana Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangga silakan kepada Ibu Nur Zakiah Azizah SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Afifah atas kesempatannya. Saya mewakili beberapa panitia di sini. Insya Allah semuanya juga panitia ya, gitu. Jadi mewakili semua panitia di PAK Taqwa akan menyampaikan beberapa informasi tentang perlombaan virtual ini. Alhamdulillah untuk lomba virtual PHBI ini diikuti oleh 167 peserta yang terdaftar, dan rencana awalnya sih kami memang hanya ingin diikutin oleh tingkat kecamatan, tapi ternyata di luar dugaan yang mengikuti lomba virtual ini dari berbagai daerah, bahkan ya akhirnya menjadi tingkat nasional karena peserta yang hadir itu, yang mendaftar itu ada dari Aceh paling jauh mungkin ya, dari Semarang, Jepang, Palembang, dan Jabodetabek juga ada gitu. Jadi lomba virtual ini alhamdulillah menjadi dari yang rencana awalnya tingkat kecamatan jadi tingkat nasional ya, karena diikuti oleh beberapa peserta dari mana-mana gitu ya di Indonesia. Gitu. Ya, jumlah pesertanya 167 peserta alhamdulillah yang terdaftar, dan mungkin karena kita mulai itu dari awal Oktober gitu ya, dari mulai pendaftaran, pelaksanaan, dan sampai acara penutup di parenting ini gitu ya. Mungkin di perjalanan ada beberapa orang tua atau pendampingnya yang memang dengan kesibukannya masing-masing, jadi ada beberapa juga yang tidak mengikuti, tidak mengirimkan video karyanya gitu ya. Jadi yang tidak mengirimkan itu ada
berapa 25 ya, 25 peserta gitu. Adapun jenis lomba yang kami adakan diantaranya untuk tingkat TK dan SD ada lomba ya Pildacil, puisi, azan, fashion show, bercerita, bernyanyi, tingkatannya TK dan TPA gitu ya. Untuk informasi kejuaraannya, insya Allah akan kami umumkan. Untuk TK itu di tanggal 29 insya Allah besok ya. Untuk tingkat SD-nya, insya Allah akan kami umumkan di tanggal 30 lusa mungkin ya. Jadi boleh terus diikutin channel kami ya, media sosial, mau di YouTube, di IG, dan media sosial. Ya, insya Allah akan share dan like, komen. Boleh diikutin, di subscribe ya supaya bisa terus diikutin gitu dan diketahui untuk kejuaraannya. Nah, mungkin dalam pelaksanaannya mohon maaf dan kami juga haturkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya gitu untuk dalam pelaksanaan perlombaan virtual PHBI ini. Insya Allah ya, seperti tadi disampaikan oleh pengurus yayasan, ya untuk anak-anaknya bisa dapat mengisi yang positif, yang bermanfaat ya. Pada dasarnya semuanya hebat, keren-keren. Untuk yang semua sudah mengikuti perlombaan ini, bahkan perolehan nilai yang ketat dan selisih nilai yang sangat tipis. Pada dasarnya semuanya adalah juara ya, Ayah Bunda. Namun karena ini adalah perlombaan, jadi ya kami harus menentukan gitu ya, harus menentukan posisi juara 1, 2, 3 dan ya ada yang menjadi juara harapan. Untuk yang belum masuk juara, tetap semangat, terus berlatih ya, insya Allah pengalamannya akan jadi sangat berharga gitu ya untuk anak-anak sudah mengikut sertakan dalam lomba ini. Ya mungkin mohon maaf jika ada salah kata dari saya, cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zakia yang telah menyampaikan informasi lomba terutama yang sedang ditunggu-tunggu nih oleh peserta kejuaraannya ya. Jadi intinya untuk pengumuman kejuaraan lomba untuk TK itu insya Allah akan kita share di media sosial pada tanggal 29 Oktober 2020 dan untuk tingkat TPA atau SD itu akan diumumkan melalui media sosial pada tanggal 30 Oktober 2020. Ya, untuk semuanya pantengin terus media sosial PAKI At-Taqwa. Ya, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lewati. Ya, baik untuk menutup acara pada kegiatan hari ini, mari kan kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Apep. Mangga kepada Pak Apep dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu dan semua yang mengikuti kegiatan, mudah-mudahan segala hal yang telah diberikan dan disampaikan oleh tadi menjadi manfaat yang bisa ke depan kita lebih baik lagi untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan berharap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang bisa membanggakan orang tuanya, menyelamatkan orang tuanya di akhirat. Mudah-mudahan segala perjuangan Bapak Ibu orang tua yang mendampingi anak-anaknya membawa atau menjadikan anak untuk bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi harapan kita anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, menjadi menggembirakan
bagi kita ketika nanti kita berada di alam barzakh penuh dengan doa-doa terbaik dari anak kita. Kita akan akhiri atau kita akan mulai doa kita dengan membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fihi. Allahumma ij'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Allahumma barik fi. Allahumma barik fi. Allahumma barik fi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbika min khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsina ila nafsina tarfata 'ain waslih sya'na kullah. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Afif yang telah memimpin pada akhir acara ini. Semoga dengan dibukanya melantunkan ayat suci Al-Quran dan ditutup dengan doa, insya Allah menambah berkah ya acara kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya selaku MC dan perwakilan dari panitia semuanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua peserta, ayah, bunda, dan semua partisipan yang senantiasa ikut dari awal hingga akhir pada acara hari ini. Ya, saya selaku MC undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan yang baik dari kita.
tetap semangat untuk semuanya, tetap nantikan pencerahan lomba di media sosial kami. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita menutup kegiatan ini,